Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Kamila, NIM T 2019-5073 dari Piau 2. Perkenalkan, nama saya Nuryama, NIM T 2019-5054 dari Piau 2. Di sini kami akan menjelaskan tutorial tentang uji Chi-square menggunakan SPSS untuk memenuhi UAS Statistika Pendidikan. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Baiklah, di sini saya akan menerangkan tentang uji Chi-square atau Chi kuadrat menggunakan SPSS. Di sini ada beberapa bahan yang harus kita siapkan. Yang pertama yaitu Microsoft Excel atau datanya. Yang kedua yaitu SPSS. Yang ketiga yaitu catatan. Konsep dasar uji Chi-square atau Chi kuadrat bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel yang terdapat pada baris dan kolom. Jenis data yang digunakan dalam uji Chi-square berbentuk data kategori atau data frekuensi. Contoh kasus, seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara jenis kelamin seseorang dengan tingkat pendidikan yang dicapai. Dasar pengambilan keputusan uji Chi-square, jika nilai asumsi kurang dari 0,05 maka terdapat hubungan antara baris dengan kolom. Jika nilai asumsi lebih dari 0,05 maka tidak terdapat hubungan yang signifikan antara baris dan kolom. Nah, mungkin kalian masih bingung dengan catatan dan dengan penjelasan ini, maka kita langsung saja ke contohnya. Yang pertama, di sini saya sudah siapkan data berbentuk kategorisasi. Nah, contohnya yaitu tentang jenis kelamin dan pendidikan. Kategorisasi yaitu maksud dari kategorisasi di sini yaitu variabel kalian itu bisa dikategorisasikan. Contohnya jenis kelamin. Di jenis kelamin ada laki-laki dan perempuan. Pada tingkat pendidikan ada diploma, SMA, diploma, S1 dan S2. Nah, pada uji Chi-square di sini variabel yang digunakan bukan hanya menggunakan data kategorisasi, namun juga bisa menggunakan data frekuensi. Nah, langsung saja kita lanjut uji Chi-square ke SPSS. Nah, yang pertama kita kopikan kode yang pertama yaitu jenis kelamin ke SPSS. Sebentar, nah kita copy. Nah, ke SPSS. Di sini ya yang di depan. Nah, ini sudah. Setelah itu kita lanjut copy kode yang kedua di tingkat pendidikan ini. Kita copy kodenya. Kenapa kode? Karena pada SPSS itu tidak bisa mengolah data berbentuk huruf atau kata, tapi bisa mengolah data berbentuk angka. Nah, ini kok kita copy, kita pastekan ke SPSS. Nah, seperti ini. Nah, di sini datanya belum kita olah, jadi kita olah dulu di variable view. Nah, pada kita tahu var 001 yaitu jenis kelamin dan var 0002 ini itu tingkat pendidikan. Kita olah datanya itu di variable view. Nah, kita klik di sini, kita tulis yaitu JK, jenis kelamin. Nah, pada label kita tulis
jenis kelamin. Nah, pada value-nya itu kode yang sudah kita tentukan. Yang pertama value-nya yaitu 1 untuk laki-laki. Nah, kita labelnya yaitu L. Oke, labelnya L. Nah, kita add lanjut yaitu value 2, labelnya P. Nah, setelah ini kita klik OK. Nah, kita lanjut ke var 002. Kita tahu var 002 yaitu tingkat pendidikan. Jadi kita klik TP. Nah, pada label kita tulis tingkat pendidikan. Nah, pada value-nya kode-kode yang sudah kita tentukan. Value 1 kita labelnya yaitu untuk SMA. Kita add lanjut value 2 untuk diploma. Nah, diploma kita add lagi. Yang ketiga value 3 labelnya untuk S1. Nah, kita add lagi value nah ini 4, kita kasih labelnya yaitu untuk S2. Nah, setelah ini kita add, nah lalu kita OK. Nah, kita kembali lagi ke data view. Nah, tadi yang var 001 dan var 0002 ini sudah berubah menjadi JK dan TP. Nah, kita sekarang untuk menguji chi-square-nya. Nah, caranya yaitu yang pertama kita klik analyze, descriptive statistik, dan kita klik cross tab. Nah, kita klik. Nah, lanjut jenis kelamin kita pindahkan ke row. Nah, ini dengan tingkat pendidikan kita pindahkan ke kolom. Nah, setelah itu di statistik kita klik. Nah, kita klik chi-square, kita checklist. Nah, langsung continue. Nah, lanjut ke OK. Nah, nanti akan muncul. Nah, ini hasilnya. Nah, maka keluar uji cross tab-nya. Pada tabel yang pertama yaitu cache processing summary, ini itu maksudnya yaitu data kita yang 60 tadi itu sudah diproses. Nah, jadi ini hasilnya kan ini jadi 100%. Nah, kalau yang ini datanya itu sudah dikelompokkan sesuai dengan kategorisasinya. Nah, yang di sini yaitu uji chi-square. Pada catatan sebentar. Nah, pada catatan ini value-nya, jika nilai asimsik kurang dari 0,05 maka terdapat hubungan antara baris dengan kolom. Nah, di sini yaitu 3,956. Jadi itu asimsiknya. Jadi asimsiknya itu lebih dari 0,05 maka data tersebut itu tidak terdapat hubungan yang signifikan antara baris dan kolom. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.